Selamat datang kembali di channel Borneo Trader. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru pertama kali menemukan channel Borneo Trader di YouTube, saya ucapkan selamat menonton dan selamat bergabung. Di video kali ini saya akan menganalisa lagi untuk perkembangan pergerakan indeks dan juga ada 6 saham di grup karya yang akan saya analisa hari ini. Ada Waskita, Wika, WG, ADI, WSBP, Witon, dan PTPP. Kita langsung saja ke indeks. ISG hari ini terkoreksi, turun tipis ke level harga 6.427. Sesi awal saat open market, ISG sempat di zona hijau ya. Kemudian dia dibawa turun, kemudian naik lagi ya. Bisa dikatakan hari ini ISG volatile ya. Ya kemungkinan memang lagi dijaga ya, ganti-gantian mana sektor yang dinaik turunkan. Terlihat transaksi hari ini ada di 26,7 triliun. Kalau dilihat asing hari ini net buy di 320 miliar. Kita langsung saja ke technical index. Secara teknikal seperti analisa saya kemarin, kalaupun naik ISG akan naik-naik terbatas, dan kalaupun turun ya turun-turun terbatas. Kalau untuk besok ya masih sama ya. ISG juga masih sepertinya ini menunggu, ada yang ditunggu momentumnya, apakah dia bisa lanjut naik atau malah koreksi dulu ke 6.250 menutup gap. Apakah gap ini akan ditutup? Kalau ISG sideways di 6.200 sampai 6, kalau ISG tidak mampu break out 6.500 ya potensi ISG akan menutup gap dan akan sideways di range harga 6.200 sampai 6.500. Jadi seperti itu ya untuk ISG, masih menunggu momentum nih, lanjut apa mau koreksi dulu. Kita langsung saja ke saham pertama. Saham pertama ada Waskita. Waskita hari ini ditutup terkoreksi 1,74% ke level harga 1.685. Kalau dilihat transaksi asing, hari ini asing net sell. Kalau dilihat dari broker smarinya terlihat memang ada distribusi ya, sedikit distribusi di saham Waskita. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal Waskita menurut saya juga aman ya. Apakah dia bisa koreksi lebih dalam? Ya maksimal koreksi Waskita itu ke sini, ke 1530 sampai 1550 ini. Kita gambar dulu. Nah, ya. Ke daerah sini. Apakah bisa spekulasi buy? Ya ini bisa nyicil aja. Kalau Bapak Ibu takut dia turun ke bawah, Bapak Ibu bisa nyicil dulu ya. Kalau dia ternyata breakdown ke 1.500-an, 1.300 ini beli lagi di bawah ya. Arah Waskita kemana? Arah Waskita masih ke atas, target saya ke 2.000 sampai 2.200. Karena Waskita juga sudah terkonfirmasi breakout dari ya ini resisten neckline yang terbentuk dari 2018 ya. Ini bisa dikatakan resisten neckline ya. Kalau kita gambar seperti ini ya. Jadi arahnya harusnya ya sama nih, minimal dia harus sama 62, dia naiknya 62 juga ya. Jadi ini pas kalau 62 naiknya dia ke 2400 di resisten Juni 2018. Bisa nggak ke situ? Menurut saya bisa, dan bahkan bisa lebih. Dan juga nanti kalau sudah berjalan program SWF pemerintah, juga kemungkinan Waskita akan mengarah ke all time high-nya di 3000-an ini ya. Nih, mungkin nggak, sangat mungkin ke situ kalau dia mampu breakout resisten kuatnya di 2200 ini. Kalau terkonfirmasi arahnya ke 3000. Dan sekarang ini bisa mulai nyicil ya. Ini kesempatan. Ini kesempatan kalau Bapak Ibu mau simpan untuk 1 tahun sampai 1,5 tahun ke depan ya. Ini harga ideal untuk masuk. Jadi cicil aja dulu kesempatan sebelum dia naik. Ya, jadi seperti itu untuk trading. Ya arah terdekat memang ke 1.800. Kalau harga sekarang dia ke 1.800, masih ada profit di 6%. Tapi target saya memang ke 2.000 dia, walaupun trading swing trade aja. Nih ya, cut lossnya misalnya Bapak Ibu pakai cut loss sekitar 9% ya, di 1.480 di bawah EMA 20-nya. Jadi ya masih besar potensi profit daripada lossnya. Dan juga ini sudah terkonfirmasi sangat kecil kalau sampai dia breakdown dari 1.500 ya. Untuk Waskita, indikator MACD walaupun sudah terindikasi melandai atau garis biru mulai mengarah ke bawah,
bar chart di bawah 0 juga, bar chart di atas 0 makin tipis, ya ada potensi untuk koreksi. Tapi koreksi waskita menurut saya koreksi terbatas ya. Target saya malah ke 2000 sampai ke 2200 waskita. Kalau dilihat dari story sebelumnya, ya dia naik sekitaran 1 sampai 2 bulan ya ke atas dari bawah. Nih kalau Bapak Ibu bisa lihat, Februari sampai puncak April ya. Jadi ya 1 sampai 2 bulan bisa ke sana. Kalau potensi profitnya sekitar 30%, 2 bulan juga sangat luar biasa tingginya ya menurut saya, apalagi di saham-saham yang gerakannya nggak terlalu volatile seperti CPO ataupun batubara ya. Jadi ya menurut saya ini aman. Jadi potensi bagus untuk waskita. Kita langsung saja ke saham kedua. Saham kedua ada WK. WK hari ini juga terkoreksi 1,38%, kelapa harga 2130. Kalau dilihat Poren sudah 3 hari jualan saham WK. Kalau dilihat dari broker semarinya, terlihat memang ada distribusi di saham WK. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal WK ini ada di pertengahan range sideways-nya. Kalau support 2130 ini dihapus, ya range sideways WK itu ada di 1830 sampai 2500. Tapi 2130 ini adalah resisten kuat yang terbentuk dari Oktober 2019. Sudah 2 kali diuji namun gagal, akhirnya dia turun dalam dan kemudian ini dia mampu breakout ya. Dan bisa dikatakan sudah terkonfirmasi. Dan juga WK sudah penurunan terbatas. Jadi apakah bisa spekulasi buy? Bisa di harga sekarang. Kalaupun dia turun ya hot aja bagi Bapak Ibu yang beli full cash misalnya, nggak bisa nambah atau nggak nyicil ya hot aja. Paling buruknya dia ke 1850 kemudian dia mantul ya. Ini skenario terburuk WK ya. Ke sini dia, habis itu dia naik lagi. Atau dia malah naik ya. Jadi skenario terburuk WK ke bawah. Jadi perlu cut loss nggak? Menurut saya kalau Bapak Ibu mau cut loss benar-benar terkonfirmasi ya di 1760. Agak dalam memang, tapi saya rasa nggak akan kesentuh harga cut loss di 1760 sampai 1780 itu ya. Jadi WK juga koreksi tidak disertai volume dan koreksinya tidak sampai membreakdown atau menjebol supportnya di 2130. Jadi potensi WK juga ke atas dan WK akan bagus kalau mampu breakout dari 2500 ya. Arah selanjutnya WK target saya bahkan bisa ke 3200 ya. Kita pasang target 3200 untuk WK. Jadi seperti itu ada untuk WK, arahnya masih ke atas, cuman ya takutnya dia koreksi dulu ya. Tapi bisa buy, menurut saya bisa buy ya. Kalaupun dia ke bawah ya cuman menunggu lagi, rugi waktu aja. Tapi arahnya masih ke atas walaupun koreksi-koreksi. Bisa aja besok WK malah rebound ya. Jadi kita lihat nih, semoga besok bisa rebound ya. Atau minggu depan lah, maksimal di Senin atau Selasa untuk WK. Kita langsung saja ke saham ketiga. Saham ketiga ada WG. WG pada hari ini ditutup terkoreksi 2,17%, kelapa harga 270. Kalau dilihat Poren hari ini net sell ya. Kalau dilihat dari broker semarinya, WG hari ini ada distribusi ya. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal WG juga aman, masih sideways. Range sideways WG ini ada di 250 sampai 290 dan sekarang juga dia masih bisa dikatakan menahan atau bertahan di minor supportnya ya. Supportnya ada di sini. Nah, di situ juga ada EMA 20 yang menjaga, tapi idealnya beta itu di 260-an ini ya. Kalaupun Bapak Ibu mau beli di sini juga nggak masalah. Kalaupun untuk trading ya, untuk trading cut loss saja di bawah zona kuningnya ini di 246 sampai 244. Tapi menurut saya harga itu nggak akan disentuh ya. Bapak Ibu mending approach down aja di zona kuning ya. Tapi ini disclaimer on, bukan ajakan untuk membeli atau menjual ya. Kalau strategi saya, kalau saya beli di harga penutupan 270, kalau dia ternyata besok lanjut koreksi, saya akan approach down di 250-an sampai 260-an ini. Sedikit saya tambah ya, kemungkinan sideways dulu ya. Mungkin nggak turun dari 250, kemungkinan sangat kecil kalau saya lihat ya. Arah WG juga masih ke atas dan ya target saya malah bisa ke 335.
WG. Kalau itu mampu di breakout, ya arah selanjutnya WG ke 400 bahkan ya. Masih panjang perjalanan WG, dan juga saham konstruksi juga baru mulai jalan ya. Jadi ya masih, menurut saya masih bagus di hold 3 sampai 6 bulan ke depan untuk WG. Indikator MACD masih mengarah ke bawah, masih juga dead cross, tapi bar chart di bawah 0 juga tidak terlihat yang signifikan. Volume saat koreksi juga kelihatan nggak ada ya. Jadi ya besok kemungkinan bisa rebound ya. Tapi kalaupun nggak rebound ya hold aja. Yang penting Bapak Ibu kalau beli saham ya siapkan trading plan. Kalau sudah ada trading plannya silakan eksekusi atau buy. Nah, selama di area trading plan hold. Kalau dia menyentuh harga cut loss yang Bapak Ibu tentukan, cut loss. Kalau dia mencapai target misalnya lewat 290 ya dua pilihan, pasang trailing stop atau take profit. Kalau saya sih mending pasang trailing stop kalau mampu lewat 290 ya. Kalaupun dia berbalik arah ya take profit dulu ya. Siapa tahu Bapak Ibu bisa dibawa lanjut naik ke 335 ya. Jadi seperti itu untuk WG. Kita langsung saja ke saham keempat. Saham keempat ada ADI. ADI hari ini juga terkoreksi 1,93% ke level harga 1770. Kalau dilihat asing, hari ini asing net sell. Kalau dilihat dari broker semarinya terlihat malah saham ADI ada sedikit akumulasi. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal ADI udah di daerah pucuk ya. Ini pucuk atau resisten kuat yang terbentuk dari 3 Januari 2019, berarti udah 2 tahun ini. Seharusnya ini bisa menjadi momentum ADI breakout. Karena ADI 3 hari setelah buka suspend ya, dia tidak sampai turun lebih dalam ya. Juga volumenya kecil, saat 2 hari koreksi volumenya kecil. Jadi ada potensi untuk ADI bisa rebound besok ataupun di minggu depan ya. Tapi kalaupun dia melanjutkan penurunan dan turun lebih dalam ya maksimal ke 1500 sampai 1600 ini aja ya. Jadi apakah bisa spekulasi buy? Bisa kalau Bapak Ibu yang mau full cash. Yang penting tetap hot kalau dia ternyata koreksi ya atau turun lebih dalam, karena kemungkinan ya kita pasang target ya, karena ini akan ada pantulan di sini. Ya, harusnya sama dia masih ke atas. Menurut saya juga masih ke atas. Dan juga ini menjadi momentum sebenarnya kalau saham ADI mampu breakout 1800, arah selanjutnya 2200 bahkan bisa ke 2500 ya. Terlihat dari chart history sebelumnya juga ya, range sideways ADI ini cukup lebar. Cuman masalahnya takutnya dia gagal breakout ya. Gagal breakout ya dia ke bawah dulu ke 1550 sampai 1600. Bapak Ibu yang mau nyicil di harga sekarang juga bisa. Kalau dia sudah terkonfirmasi breakout baru tambah cicilannya. Atau kalau dia ternyata false breakout tambah cicilannya di bawah di 1550 sampai 1600. Jadi seperti itu untuk ADI. Masih panjang juga perjalanan ADI, juga masih baru mau mulai naik ya. Walaupun sudah naik dari harga 500, sudah 300% dia naik, tapi ya masih lanjut menurut saya karena ADI ini puncak tertingginya itu pernah sampai di harga 3.900 sampai 4.000 ya. Ya maksimal tahun ini dia bisa ke 2.800 saja itu sudah bagus menurut saya. Ke 2.800 saja bagus. Kalau kita lihat upside-nya dari harga sekarang 2.800 sekitar 53%, itu menurut saya besar ya. 1 tahun pun akhir tahun dia sampai ke situ. Kalau beli di harga sekarang juga masih ideal ya. Jadi untuk disimpan 3 sampai 6 bulan ke depan, harga sekarang juga ideal ya. Kalau Bapak Ibu mau nyicil juga gak masalah, mau full cash juga gak masalah untuk di hot ya. Untuk di hot jadi namanya swing trade yang gak peduli naik turun dalam harian, itu yang gak peduli. Jadi seperti itu untuk ADI ya, berpotensi masih ke atas. Kalaupun koreksi wajar. Harusnya koreksinya ya ke area zona kuning ini aja maksimalnya. Jadi seperti itu untuk ADI. Kita langsung saja ke saham kelima. Saham kelima ada WSBP. WSBP pada hari ini juga terkoreksi 1,88% ke level harga 312. Kalau dilihat transaksi asing, hari ini asing malah net buy. Kalau dilihat dari broker semarinya terlihat memang WSBP lagi distribusi ya, cukup besar nih distribusi. BCA Sekuritas, Indo Premier yang distribusi, yang nampungnya kecil-kecil.
tapi rata-rata ada 2 bandar atau broker asing besar ya, AK dan JP. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, USBP menurut saya aman. Ya, mungkin nggak dia breakdown dari 310-nya nih. Kemungkinan sangat kecil, kalaupun breakdown ya mentok-mentok ke ini aja dia nih ya, ke MA20-nya ini. Nah, ini kita bikin zona merah ya. Ke sini maksimalnya. Dan di sini harusnya bisa spekulasi buy. Zona ini menurut saya bisa. Jadi nggak perlu takut ya di zona kuning ini ya. Di 310 sampai 320 ini area buy. Karena ya bisa dikatakan USBP sudah terkonfirmasi breakout dari resistennya 310. Dan arah selanjutnya USBP ya, kalau dia besok membuat candle hijau penuh sampai 320 ya, potensi lanjut, dan arah selanjutnya ke resisten terdekat di 350 bahkan bisa ke 420. Dan kalau 355 ini dihapus, resisten minornya ya memang red sideways USBP ini cukup lebar. Dari 310 sampai 420 bahkan bisa ke 500. Jadi harga sekarang untuk disimpan 3 sampai 6 bulan juga ideal. Ya, nggak perlu takut menurut saya, tapi ini disclaimer on. Dan ya maksimal penurunan USBP ke 275 ini aja. Menguji EMA 20-nya, kalau sudah diuji ya dia balik lagi ke atas ya. Jadi seperti itu untuk USBP hari ini. USBP ataupun 4 hari koreksi USBP tidak disertai volume dan volumenya sangat kecil. Potensi untuk besok rebound ya. Kalau enggak minggu depan dia reboundnya ya. Jadi seperti itu untuk USBP. Kita langsung saja ke saham ke-6. Saham ke-6 ada Witon. Witon hari ini juga terkoreksi 1,43%, kelepas harga 412. Kalau dilihat transaksi asing masih jualan, tapi hari ini jualannya sangat tipis di 35.000 aja. Kalau dilihat dari broker Smarinya terlihat memang ada sedikit distribusi di saham Witon. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal Witon menurut saya juga aman ya. Apakah bisa spekulasi buy? Menurut saya juga bisa. Dan kalau Bapak Ibu mau buy ya untuk swing trade, menurut saya untuk swing trade bagus. Cut loss saja di sini di 370 ya, cut lossnya di 370 sekitar 8,8%. Dan target profit terdekat 865. Kalau itu mampu di breakout, arah selanjutnya Witon ke 550 ya, 32%. Jadi ini ideal ini untuk swing trade. Cut lossnya cuma di 8%, tapi profitnya atau target profit bisa sampai 32%. Jadi 4:1 ya. Time frame-nya berapa? 3 sampai 6 bulan lah. Saya pasang target 3 sampai 6 bulan lah untuk Witon. Kalaupun 6 bulan dapat 30% sangat besar ya di satu saham. Jadi seperti itu untuk Witon. Witon aman, nggak perlu takut walaupun indikator MACD mengarah ke bawah, tapi jarak garis biru dan merah nih nggak terlalu lebar, dan barcat di bawah 0 juga nggak makin dalam ya, biasa aja. Jadi ya ada potensi untuk besok rebound untuk Witon. Ya kalau nggak besok, minggu depan lah saham konstruksi akan rebound. Kita langsung saja ke saham terakhir. Saham terakhir ada PTPP. PTPP hari ini juga terkoreksi 0,96%, kelepas harga 2050. Kalau dilihat transaksi asing hari ini asing net buy. Kalau dilihat dari broker Smarinya terlihat biasa aja ya, yang jual dan beli sama aja. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal saham PTPP juga udah di area pucuk ya, walaupun koreksinya tidak disertai volume, tapi indikator MACD sudah membentuk dead cross walaupun belum kelihatan yang signifikan. Barcat di atas 0 juga makin tipis. Kemana arah saham PTPP? Kalau besok dia atau di minggu depan dia tidak mampu membuat candle hijau menutup minimal ke 2120, ya ada potensi PTPP akan lanjut turun ya ke area zona kuning di sekitaran 1900 sampai 1850. Ini ideal buy menurut saya, tapi kalau Bapak Ibu mau nyicil dari daerah atas bisa. Kalau mau full cash, yang full cash cuman masalahnya kalau dibawa ke bawah ya sabar ya. Mungkin gak dia turun lebih dari 1750? Menurut saya kecil kemungkinan dia turun lebih dalam ya. Jadi maksimal penurunannya ya menurut saya kalaupun dia membuat swing low-nya ya di daerah 1850 ini aja, dan dia akan naik lagi. Dan target saya malah bisa
terdekatnya ke 2500 sampai 2550. Jadi upside sekarang itu sekitar 20% ya, mungkin 1 sampai 3 bulan ke depan bisa lah ya. Kita pasangkan target 1 sampai 3 bulan ke depan. Kalau mampu breakout dari 2550 itu potensi bagus lagi ya. PTPP malah bisa ke 3300. Jadi seperti itu untuk PTPP. Sesuaikan, yang mau buy di harga sekarang juga nggak masalah, cuman kalau dibawa ke bawah ya sabar. Kuncinya sabar, mungkin nggak cut loss, kecil kemungkinan sampai dia breakdown dari 1750 ini ya. Jadi seperti itu untuk PTPP ya. Cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai habis. Apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan, dan menjual sahamnya, bisa klik tombol berlangganan dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran, ataupun pertanyaan, bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah dukung channel Borneo Trader di saweria.co/Borneo Trader, saya ucapkan terima kasih. Bapak Ibu juga berkontribusi dalam pembelian buku-buku bacaan untuk anak-anak di pedalaman Kalimantan. Sampai ketemu di video selanjutnya. Terima kasih.